Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pradana, NPI 14219047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum motor bakar. Yang pertama, tujuan percobaan. Dalam proses percobaan pengujian motor bakar adalah untuk membandingkan, menganalisa, dan mengevaluasi dari teori dengan praktis tentang performance dan karakteristik yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai petunjuk yang lebih mudah dipahami untuk setiap gejala perubahan dan akibat yang terlihat dalam sistem motor bakar. Selain itu, untuk menghitung daya mesin efektif, tekanan efektif rata-rata, pemakaian bahan bakar spesifik, efisiensi termis, dan momen puntir. Lalu untuk metodologi pelaksanaan percobaan, yang pertama adalah pengujian pada kecepatan berubah. Pengujian pada kecepatan berubah dimaksudkan untuk memperoleh daya efektif dari mesin pada tiap tingkat kecepatannya. Batas kecepatan disesuaikan pada tabel. Lalu yang kedua adalah pengujian pada kecepatan tetap. Pada pengujian ini dilakukan dengan mengatur beban yang diberikan, di mana dalam pengujian diharapkan putaran mesin dijaga tetap. Percobaan yang pertama adalah pada motor bensin kendaraan bermotor. Tata mesin meliputi tipe mesin 1 TRFE 4 silinder inline 16 valve DOHC with VVT-i, merek Toyota Japan, jumlah langkah 4, jumlah silinder 4 buah, isi silinder 1998 cc, garis tengah 86 mm, panjang langkah torak 86 mm, daya maksimum 136 horsepower atau yang setara dengan 5600 rpm, torsi maksimum 18,6 kg meter atau setara dengan 4000 rpm. Lalu kompresi rasio adalah 10,6:1. Tujuan percobaan pada motor bensin kendaraan bermotor yang pertama adalah daya mesin efektif. Untuk menentukan daya mesin efektif, tekanan efektif rata-rata, pemakaian bahan bakar spesifik, efisiensi termis, momen puntir. Lalu membuat grafik hasil percobaan hubungan antara NE sama dengan F N, PE sama dengan F, SFC sama dengan F, MT sama dengan F, lalu efisiensi termis sama dengan F. Peralatan yang digunakan adalah stopwatch, tachymeter, dan termometer. Prosedur percobaan pertama adalah persiapan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan diperiksa adalah minyak pelumas mesin, air pendingin mesin, bahan bakar, baterai atau aki untuk start, dan semua peralatan percobaan. Pengujian pada kecepatan berubah. Yang pertama, hidupkan mesin dengan menyalakan ignition switch starter. Langkah kedua, mesin akan meningkatkan kecepatan mesin sampai dengan kurang lebih 2000 rpm dengan tanpa beban secara otomatis. Tunggu temperatur mobil stabil mencapai kurang lebih 80 derajat Celcius. Pada umumnya indikasi suhu mesin akan menunjukkan posisi jarum di tengah, yang artinya mengindikasikan peringatan suhu mesin ideal. Lalu setelah mencapai suhu kerja mesin, maka kecepatan mesin akan turun pada putaran idle-nya kurang lebih 800 rpm. Gunakan throttle atau katup gas untuk mengatur tenaga mesin sehingga kecepatan mesin dapat ditingkatkan. Besarnya putaran lihat pada tabel. Lalu berikan beban dengan memberikan tekanan pada sistem pengereman, yakni dengan memutar tekanan dyno test. Lakukan pengamatan dengan pencatat dimulai dari beban 0 pada putaran yang sudah ditentukan, kemudian ditambah beban, maka akan terjadi penurunan putaran mesin. Lalu sebelum memberikan tambahan beban, sebaiknya selalu dimulai dari putaran RPM terbesar dari tabel percobaan pada kecepatan mesin bervariasi. Hal-hal yang perlu dicatat adalah waktu yang diperlukan untuk pemakaian bahan bakar sebanyak 30 gram. Lalu yang kedua, jumlah pembebanan untuk mendapatkan putaran mesin sesuai dengan ketentuan. Langkah yang ke-9 adalah setelah pengujian selesai, bebaskan dari beban dan turunkan putaran mesin sampai putaran idle-nya kurang lebih 800 rpm selama 5 menit sebelum dimulai percobaan berikutnya. Untuk pengujian pada kecepatan tetap, langkah yang pertama, tingkatkan putaran mesin sampai dengan kurang lebih 1400 rpm dengan tanpa beban. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menaikkan beban dan pengamatan dilaksanakan pada beban, yakni dengan melihat tabel. Lalu dengan menjaga putaran mesin tetap 1400 rpm, dilakukan dengan mengatur bukaan gas. Langkah selanjutnya,
Setelah pengujian selesai, bebaskan beban dan turunkan putaran mesin dengan mengatur gas cepat sampai pada putaran idle-nya selama 5 menit sebelum melakukan pengujian berikutnya. Lakukan pengujian berikutnya pada putaran tetap kurang lebih 1800 rpm dengan prosedur yang sama. Dari data hasil percobaan untuk kecepatan mesin bervariasi dapat dilihat dari kecepatan 1500 rpm, 1400 rpm, 1000 rpm, lalu 8800 rpm dengan beban 3 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk bahan bakar adalah seperti terlihat 63 detik, 68 detik, 94 detik, lalu 128 detik. Untuk kecepatan mesin tetap pada 1400 rpm dan beban 3 dan bahan bakar 30 gram dengan pembebanan yang bervariasi yakni 2 mendapatkan waktu untuk bahan bakar 63 detik, 4 kg mendapatkan 48 detik, 6 kg mendapatkan 33 detik, 8 kg mendapatkan 32 detik. Untuk kecepatan mesin tetap pada 1800 rpm pada pembebanan 2 kg mendapatkan 63 detik, pembebanan 4 kg 46 detik, pembebanan 6 kg mendapatkan 40 detik, lalu pembebanan 8 kg mendapatkan 32 detik. Untuk perhitungan hasil percobaan kecepatan mesin bervariasi, yang pertama adalah mencari daya mesin efektif. Seperti yang terlihat bahwa rumusnya adalah NE sama dengan 2pi kali P kali R kali N. Seperti itu hasilnya adalah 0,27 dk. Untuk tekanan efektif rata-rata seperti terlihat PE yakni NE kali Z kali 450.000 per LAN lalu L, hasilnya 0,121 kg. Untuk pemakaian bahan bakar spesifik yakni GP kali 3600 per NE kali T, hasilnya 3,174 kg per dk kali jam. Momen puntir 71620 dikali NE per N yakni hasilnya 12,89 kg cm. Untuk efisiensi termis didapatkan hasilnya 0,993%. Lalu dengan cara yang sama dari hasil perhitungannya dari keseluruhan tabel pengujian didapatkan seperti ini, yakni NE yang terbesar adalah 1500 rpm, lalu untuk PE juga sama 1500 rpm, lalu untuk efisiensi termis yang paling besar adalah 800 rpm, untuk momen puntir yang paling besar adalah 1000 rpm dan 1500 rpm. Untuk kecepatan mesin konstan dengan cara perhitungan yang sama didapatkan seperti pada terlihat dalam tabel NE, SFC, lalu efisiensi termis dari kecepatan putaran 1400 rpm dan 1800 rpm. Dilihat dari 1400 rpm, efisiensi termis tertinggi adalah pada pembebanan 8 kg. Lalu untuk putaran 1800 rpm, efisiensi termis juga pada pembebanan 8 kg. Lalu yang kedua, percobaan motor diesel stationary atau light. Data mesin mereknya Swangnau diesel engine tipe R175, jumlah langkah 4, jumlah silinder 1, total volume displacement 331,2 cm3, daya mesin 4,41 kW atau 2600 rpm. Untuk data generator dengan merek AC Synchronous generator tipe ST2TH, Cosby 1, frekuensi 50/60 Hz, kapasitas AC 2 kW, 230 atau 112 volt, 8,7 atau 17,4 ampere. Loading system electric resistant 11 volt lamp, electric control, voltmeter 300 volt 2 buah, ampere meter 10 ampere 1 buah, switch on off. Untuk tujuan percobaan, yang pertama menentukan pemakaian bahan bakar spesifik, menentukan efisiensi termis, lalu membuat grafik hubungan antara PE sama dengan F, SFC sama dengan F,
momen buntir sama dengan F, efisiensi termis sama dengan F. Peralatan yang digunakan stopwatch, yakni untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bahan bakar sebanyak 50 cc. Tachymeter digunakan untuk mengukur putaran mesin. Tabung gelas ukur untuk mengukur jumlah bahan bakar yang digunakan sebanyak 20 cc. Ampermeter digunakan untuk mengatur kuat arus yang dimiliki oleh generator. Voltmeter untuk mengukur tegangan listrik yang ditimbulkan oleh generator. Prosedur percobaan yang pertama, persiapan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dari periksa adalah minyak pelumas mesin, bahan bakar, keadaan dan tegangan belt, kabel, dan sistem kelistrikan. Untuk pengujiannya, setelah pekerjaan persiapan selesai, pengujian dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dihidupkan dengan memutar engkol starter. Kedua, throttle puting atur bahan bakar disetel pada kedudukan tertentu dan diatur pula putaran mesin mencapai putaran idle-nya, kurang lebih 1000 rpm, selama 3 menit supaya mesin mencapai kondisi kerjanya. Saklar pada generator di-on-kan, putaran mesin dinaikkan mencapai putaran 1800 rpm dan dijaga konstan. Lalu saklar yang menuju lampu dihidupkan. Yang ke-6, pengujian dilakukan dengan pembebanan dari 0 kemudian dinaikkan. Tabel hasil percobaan pada motor diesel seperti pada terlihat dalam tabel. Beban yang dihasilkan yang pertama 100 watt, 200 watt, 300 watt sampai 1100 watt. Untuk tegangan yang dihasilkan dari 120 watt, 130 watt, yang tertinggi 140 volt. Arus ampere 1,2 ampere, 2, ampere, 2,4 ampere, yang tertinggi 12 ampere pada pembebanan 1100 watt. Waktu untuk bahan bakar adalah 194 detik, yang terkecil adalah 104 detik. Perhitungan hasil percobaan. Untuk daya efektif P per efisiensi belt kali efisiensi generator dikali 1,36 per 1000, hasilnya 0,17 pk. Lalu untuk pemakaian bahan bakar spesifik, pemakaian bahan bakar tiap jam per daya mesin efektif per jam, hasilnya 0,315 kg per jam. Untuk efisiensi termisnya 632 per pemakaian bahan bakar spesifik dikali nilai kalor bawah bahan bakar, hasilnya 1,7%. Lalu untuk tekanan efektif rata-rata PE sama dengan NE, yakni daya efektif, dikali Z dikali 450.000 per L kali A kali N per kali L, dimana Z sama dengan 2, L sama dengan 8,6, I sama dengan 4, A sama dengan 38,97, N sama dengan 1800 rpm. Hasilnya tekanan efektif rata-rata adalah 0,038 kg per mm persegi. Untuk momen buntirnya 771.620 dikali daya mesin daya efektif per N, hasilnya 4,058 kg cm. Untuk tabel hasil perhitungan pada percobaan mesin diesel, kecepatan mesin tetap 1800 rpm, kecepatan generator 1800 rpm, menghasilkan NE yang tertinggi pada pembebanan 1100 watt dengan nilai NE 1,95. Lalu pada pembebanan yang sama diperoleh PI dengan 0,437. Spesifik pemakaian bahan bakar dengan nilai tertinggi pada pembebanan 100 watt. Momen buntir nilai tertinggi pada pembebanan 1100 watt. Lalu untuk efisiensi termis, yang terendah adalah pembebanan 100 watt dan tertinggi adalah pembebanan 1100 watt. Grafik dan analisa. Pada motor bensin, kecepatan mesin bervariasi, dapat dilihat seperti pada gambar, yakni grafik putaran terhadap daya mesin efektif ketika kecepatan
motor atau mesin semakin meningkat, maka daya mesin efektif juga meningkat. Lalu untuk grafik putaran terhadap pemakaian bahan bakar spesifik, dari putaran yang semakin meningkat ada penurunan di kecepatan yang paling tinggi. Lalu untuk grafik putaran terhadap efisiensi termis, yang tertinggi adalah dengan putaran paling rendah, yang selanjutnya menurun, lalu naik lagi di putaran yang 1500 rpm. Untuk kecepatan mesin tetap pada 1400 rpm, grafik beban terhadap daya mesin efektif, jika pembebanan semakin meningkat maka daya mesin efektif juga semakin meningkat. Untuk grafik beban terhadap pemakaian bahan bakar spesifik, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan ketika dilakukan pembebanan. Lalu untuk grafik beban terhadap efisiensi termis, dengan kenaikan beban yang diberikan, maka efisiensi termis yang diperoleh juga semakin meningkat. Sama halnya dengan kecepatan mesin tetap 1800 rpm, dapat dilihat bahwa pada daya mesin efektif terjadi peningkatan ketika diberikan pembebanan yang meningkat, lalu terjadi penurunan terhadap pemakaian bahan bakar spesifik ketika pembebanan yang diberikan meningkat. Lalu untuk efisiensi termis semakin meningkat apabila pembebanan yang diberikan juga ikut meningkat. Untuk motor diesel, grafik beban terhadap daya mesin efektif, pembebanan memberikan pengaruh yang meningkat terhadap daya mesin efektif, juga hal yang sama diperoleh oleh tekanan efektif rata-rata. Lalu untuk pemakaian bahan bakar spesifik terjadi penurunan apabila pembebanan yang diberikan tinggi. Lalu untuk grafik terhadap momen puntir, semakin tinggi pembebanan yang diberikan, semakin tinggi momen puntirnya. Untuk efisiensi termis juga seperti demikian, bahwa semakin pembebanan yang diberikan semakin meningkat, efisiensi termis yang diperoleh juga meningkat. Dari grafik analisa dan data yang diperoleh pada hasil perhitungan motor bensin dan motor diesel, pada grafik NP terlihat bahwa terjadi peningkatan daya efektif mesin pada pembebanan yang semakin meningkat, maka akan dibutuhkan energi yang semakin besar pula untuk setiap satuan waktu. Untuk grafik SFC terhadap P terlihat bahwa terjadi penurunan pada pemakaian bakar spesifik untuk pembebanan yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena untuk pembebanan yang berbeda jumlah, bahan bakar yang ditetapkan sama, sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan bahan bakar akan berbeda. Sedangkan grafik hubungan efisiensi termis terhadap P terlihat jelas terjadi peningkatan efisiensi termis pada pembebanan yang sama dan meningkat. Selain itu, dilihat dari kesesuaian dengan teori dapat dikatakan sama dan selaras. Namun jika ada beberapa ketidaksamaan, hal ini dapat disebabkan karena adanya human error atau kesalahan dalam perhitungan. Kesimpulan dalam praktikum motor bakar ini dapatkan kesimpulan dari hasil pengujian baik pada motor bensin atau motor diesel, pada putaran dan beban yang semakin meningkat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya efektif dan efisiensi termis. Namun hal ini tidak terjadi pada pengujian motor 1800 rpm dan 1400 rpm. Dikarenakan di dalam pengujian ini terdapat kesalahan dalam melihat pengukuran pada tabung bahan bakar yang seharusnya melihat dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Hal yang kedua, terjadi penurunan pemakaian bahan bakar spesifik pada putaran dan pembebanan yang semakin meningkat, baik pada motor bahan bakar bensin maupun diesel. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna baik bagi saya sendiri, lalu baik bagi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.